Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video kali ini. Makasih di video kali ini. Ya, jadi di video kali ini aku udah mulai lagi untuk battle dan review, tapi aku nggak review skincare. Karena di video kali ini aku bakal battle dan review cushion, yaitu cushion dari SK dan Something. Ya, karena kedua cushion ini lumayan ramai dibicarakan di Indonesia, jadi aku penasaran banget pengen nyoba apakah performasi kedua cushion ini benar-benar bagus atau enggak. Dan seperti biasa aku bakal melakukan beberapa macam tes, seperti tes pemakaian selama seharian di indoor maupun outdoor, tes waterproofnya, bisa tes transferproofnya juga, terus tes apakah tahan terhadap keringat atau enggak, dan beberapa macam tes lainnya. Jadi jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis. Dan disclaimer sebentar, untuk hasil reviewnya itu tuh berdasarkan di kondisi kulit aku, dimana kondisi kulit aku tuh normal to dry, dan hasilnya bisa beda-beda tergantung dengan kondisi kulit teman-teman masing-masing. Jadi basa-basinya udah, selanjutnya aku bakal jelasin dulu untuk detail produknya dan beberapa macam tes yang aku lakukan. Oke, sekarang jadi lanjut ke pengenalan produknya. Jadi ini ada dua cushion, yaitu dari SK sama Something. Yang pertama aku ada SK Flawless Cushion Serum dengan SPF 50+, PA+++, ini shade vanilla. Untuk harganya itu sekitar 180.000. Untuk packagingnya tuh kayak plastik kayak gini, warnanya tuh rose gold, cantik banget. Tapi menurutku untuk packaging ini agak ringan dan lumayan ringkih ya. Pas dibuka, nanti dalamnya tuh ada bagian tempat puffnya gitu. Tempat puffnya juga plastik yang ringan gini, dan pas dibuka lagi ini isi dari foundationnya. Tapi ini agak gimana ya, karena dia tuh nggak ada filternya gitu, jadi kayak langsung ketemu sponsnya aja. Dan ini hasil swatchnya di tangan. Untuk tekstur foundationnya menurut aku tuh yang creamy gitu tapi ringan, dan gampang banget di blendnya. Untuk coveragenya menurut aku tuh lebih ke yang sheer to medium. Terus selanjutnya ini yang Something Copy Paste Breathable Cushion, shade-nya W01 Vijox. Ini juga udah ada SPF-nya 30, PA++. Secara packaging ini jauh lebih kokoh dan lebih berat gitu. Dan pas dibuka ada tempat puffnya juga, dan tempat puffnya ini plastik tapi agak lebih berat gitu. Dan pas kita buka lagi ini ada isi foundationnya. Nah untuk Something ini ada filternya gitu, jadi kayak lebih higienis dan steril gitu. Untuk yang Something ini tuh teksturnya tuh agak sedikit lebih tebal dibandingkan yang SK, gampang di blend juga. Dan untuk coveragenya itu medium to full coverage. Dan ini perbandingan packaging antara SK dan Something. Kelihatan ya kalau misalkan yang Something ini kayak jauh lebih kokoh dibandingkan yang SK. Dan untuk bagian dalamnya juga ada perbedaannya. Untuk yang Something ada filternya, sedangkan untuk yang SK ini nggak ada filternya. Nah, pengalaman produknya udah, sekarang aku bakal lanjut ke tes pertama. Untuk tes yang pertama ini untuk tes waterproofnya. Jadi aku bakal pakai dulu cushionnya. Bagian kiri wajah aku pakai yang SK, yang ada bagian kanan wajah aku pakai yang Something. Untuk skin prepnya aku cuma pakai moisturizer dan sunscreen aja. Yang di bagian kirinya aku pakai yang SK. Nah, untuk pemakaiannya aku pakai satu kali tap aja. Nah, satu kali tap ini cukup untuk separuh wajah. Ada kesalahan aku sih, aku beli shade terlalu terang, jadi ini agak keterangan di aku, jadi mohon dimaklumi. Ini seperti teman-teman lihat pas diaplikasikan di kulit aku agak keterangan ya, terangan banget malahan. Pas diaplikasikan di kulit sih nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, gampang banget di blendnya, nggak kerasa seret sama sekali. Foundationnya tuh kayak yang ringan gitu dan cepet banget menyerapnya. Ini karena yang untuk SK ini cushion serum ya, jadi kerasa banget kayak cepet menyerapnya di kulit dan kerasa ringan banget gitu kalau di kulit wajah aku. Hasilnya juga yang natural gitu, yang healthy glowing skin gitu. Aku suka, jadi kayak yang my skin but better gitu. Minusnya menurut aku untuk yang SK ini coveragenya minim banget. Jadi untuk yang SK ini belum bisa menutupi kayak bekas jerawat di wajah aku sama noda hitam. Jadi itu kayak mungkin harus ditepuk-tepuk lagi atau enggak pakai concealer. Untuk yang SK ini sih bisa ya untuk merata warna kulit di wajah aku. Seperti yang teman-teman lihat, untuk yang SK ini langsung merata ke warna kulit aku. Cuma minusnya dari yang SK ini tuh coveragenya minim banget. Padahal aku suka banget sama hasilnya. Jadi ini perbandingan before and after pemakaian cushion SK. Terus selanjutnya tuh ke bagian kanan aku pakai yang dari Something, sama aku pakai satu kali tap juga, bisa juga tuh separuh wajah. Nah untuk yang Something ini sendiri coverage itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang SK, lebih ke medium to full coverage. Dan pas diaplikasikan juga mudah banget, gampang banget ngeblendnya, nggak seret gitu pas diaplikasikan ke muka. Habis itu hasilnya aku juga suka kayak glowing gitu, yang healthy glowing gitu. Tapi karena coveragenya yang agak tinggi, jadi hasilnya tuh nggak senatural yang SK kalau menurut aku. Kalau SK ini kayak benar-benar kayak menyerap ke kulit gitu. Jadi kalau misalkan shade-nya itu sesuai sama kulit teman-teman, itu kayak nggak kelihatan pakai foundation gitu loh. Jadi seakan-akan emang kulit teman-teman yang sesehat itu. Sedangkan untuk yang Something ini sendiri, dia tuh masih kelihatan kayak agak tebel, jadi masih kelihatan kayak kita lagi pakai foundation gitu, kayak ya intinya hasilnya kayak kurang natural. Dan yang ini perbandingan before and after pemakaian cushion Something. Dan ini dia perbandingan antara SK sama Something. Nah sekarang aku bakal tes untuk waterproof dan transferproofnya. Nah untuk make sure lagi, untuk bagian dahi sampai ke hidung ini aku bakal set pakai setting powder. Dan untuk bagian pipi bawah sampai ke dagu aku nggak pakai yang setting powder. Nah aku bakal lanjut wudhu, aku bakal siram wajah aku pakai air. Dan ini kondisi wajah aku setelah aku siram pakai air, dan aku bakal lanjut ngelap pakai tisu. Terus aku lanjut ke bagian kanan yang Something, aku lanjut lap pakai tisu juga. Nah hasilnya itu untuk bagian yang aku kasih setting powder ada transfer sedikit,
Sedangkan untuk bagian yang nggak aku kasih setting powder itu transfernya tuh banyak banget. Aku mulai dari SK dulu. Seperti teman-teman lihat, aku mulai ngelap pakai tisu ke wajah aku, dan pas aku angkat tisunya, untuk bagiannya aku kasih setting powder, dia nggak ada transfer sama sekali. Dan untuk bagian yang nggak aku kasih setting powder, transfernya tuh minim banget. Dan ini perbandingan hasil transfernya antara SK dan something. Dan kesimpulan dari tes pertama ini sesuai dengan hasil tesnya, untuk yang SK tuh jauh lebih unggul dibandingkan something. Jadi untuk SK tuh benar-benar transfer proof. Terus habis itu aku bakal lanjut untuk pemakaian seharian di indoor. Aku bakal pakai ini sekitar 12 jam. Ini kondisi wajah aku sekitar jam 9 pagi. Terus update sore hari jam 5, berarti ini udah pemakaian sekitar 6 jam. Untuk pemakaian 6 jam udah agak mulai pudar sedikit, terutama untuk bagian hidung udah hampir luntur semuanya. Cuma oke lah untuk pemakaian 6 jam. Terus update malam hari, ini udah 12 jam lebih. Nah, hasil setelah pemakaian 12 jam lebih ya, kalau aku ini sih pudarnya masih pudar yang wajar lah, bukan yang parah-parah banget. Karena seperti teman-teman lihat, wajah aku tuh masih lebih putih dibandingkan leher aku. Sisa-sisa foundationnya sih masih ada, cuma nggak sefulan di pagi hari. Staying power antara yang SK sama yang something sih menurut aku sama aja. Tapi emang yang di bagian dahi, hidung sama bagian dagu aku benar-benar udah luntur. Kemungkinan karena keringat. Yang menjadi pembeda antara SK sama something ini di hasil produksi minyaknya. Untuk yang SK ini tuh produksi minyaknya tuh jauh lebih minim dibandingkan yang something. Produksi minyak yang something ini emang agak sedikit lebih banyak dibandingkan yang SK. Jadi masih tahap yang normal-normal aja, nggak yang berminyak banget. Terus lanjut di hari berikutnya aku bakal tes pemakaian di outdoor. Aku bakal jogging, olahraga gitu. Pemakaiannya hampir sama kayak sebelumnya. Aku pakai moisturizer dan sunscreen dulu, baru aku lanjut pakai cushionnya yang bagian kiri sama aku masih pakai yang SK, dan bagian kanan aku pakai yang something biar nggak terlalu berminyak banget. Jadi aku pakai setting powder. Nah, terusnya aku cobain pakai masker gitu. Kalau pas awal-awal pemakaian sih belum ada transfernya ya, apalagi ini tadi pakai setting powder gitu. Jadi untuk transfer pas awal pemakaian tuh masih belum ada. Dan sekarang aku bakal lanjut mau jogging dulu sekitar 2 jam, nanti bakal aku kasih update lagi. Dan ini supaya teman-teman lihat, ini cuaca lagi terik banget, lagi panas banget sekarang. Dan ini update setelah 2 jam aku jogging, ya agak lumayan berkeringat gitu wajahnya aku. Tambah lagi aku pakai masker, kebayang ngapnya kayak apa. Dan ini teman-teman ingat dulu ya, yang bagian kiri wajah aku yang SK, yang bagian kanan wajah aku nih yang something. Aku bakal sekalian tes apakah ada transfer di masker aku setelah aku berkeringat tadi. Dan setelah aku buka maskernya, seperti teman-teman yang lihat, untuk yang bagian kiri yang SK ini, dia tuh kayak lebih minim transfernya gitu. Emang sih ada transfer yang di bagian hidung, tapi minim banget. Yang di bagian pipi juga minim banget. Sedangkan untuk yang bagian kanan yang something, transfernya lumayan parah ya. Jadi untuk dari sisi transfer proofnya masih unggul yang SK dibandingkan yang something di kondisi kulit aku. Dan ini kondisi wajah aku setelah berkeringat. Ini sih keringatnya masih yang sedikit ya, belum banyak-banyak banget. Jadi untuk yang di bagian hidung udah mulai agak luntur kena keringat. Baik yang SK ataupun yang something sama aja. Kalau kena keringat dia kayak langsung luntur gitu. Terus di bagian jidat aku agak sedikit luntur juga. Nah, karena aku ngerasa aku kurang berkeringat, jadi aku mau lanjut zumba dulu. Jadi aku bakal zumba sekitar 1 jam biar hasil keringatnya lebih banyak. Dan ini hasil setelah aku zumba sekitar 1 jam, aku benar-benar berkeringat parah banget, muka aku udah benar-benar basah dengan keringat. Dan ternyata untuk cushion dari SK dan something ini tuh nggak bisa tahan keringat, terutama di bagian dahi, hidung sama dagu aku udah benar-benar luntur parah banget ya. Jadi kesimpulannya untuk cushion dari SK sama something ini tuh nggak bisa tahan keringat ya. Dan aku kayak kurang merekomendasikan untuk pemakaian outdoor dan aktivitas yang banyak, karena kalau misalkan berkeringat tuh hasil lunturnya tuh kayak nggak bagus gitu. Jadi mungkin saran aku, kalau misalkan teman-teman pakai di outdoor untuk kegiatan banyak, mungkin teman-teman harus pakai primer dan setting spray gitu kali ya, biar hasilnya tuh lebih awet. Kalau misalkan cuma ngandelin cushionnya aja, kalau menurut aku tuh masih kurang. Dan ya seperti yang teman-teman udah lihat di segmen sebelumnya, menurut teman-teman gimana? Apakah kedua cushion itu benar-benar bagus atau enggak? Teman-teman bisa nilai sendiri. Dan seperti biasa aku bakal kasih kesimpulan aku terhadap kedua produk ini. Aku mulai dari yang SK dulu. Yang pertama untuk yang SK dulu. Untuk yang SK ini jujur aku suka banget sama formulasinya. Untuk hasil tuh bagus banget, kayak natural, healthy, glowing skin gitu. Untuk pemakaian selama seharian tuh menurut aku sih masih oke-oke aja, cuman lebih aman dipakai di indoor aja. Itu lebih bagus untuk pemakaian daily yang natural gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena untuk coveragenya ini menurut aku lebih ke yang sheer to medium gitu. Nah, coveragenya tuh menurut aku tuh kayak agak minim ya. Di kondisi ke wajah aku yang ada taylet dan bekas jerawatnya, menurut aku untuk cushion dari SK ini kurang bisa menutupi bekas-bekas jerawat kayak gini. Kalau di wajah aku kayak lebih meratakan warna kulit aja. Teman-teman harus ngakalin pakai concealer gitu biar bisa nutup semua bekas-bekas jerawatnya. Kalau misalkan untuk pemakaian yang lebih berat, yang misalkan untuk makeup kondangan atau wisuda, aku sih kayak kurang merekomendasikan ini ya, itu karena coverage itu menurut aku minim banget. Dan menurut aku untuk SK itu lebih cocok untuk pemakaian indoor. Kenapa aku bilang gitu? Kemarin pas aku coba untuk jogging, panas-panasan kayak gitu, dan
sampai keringetan. Ternyata dia agak luntur gitu. Untuk cushion SK ini kalau kena keringet dia langsung luntur, nggak terlalu mengajukan untuk teman-teman yang sering berkegiatan di luar gitu. Walaupun coveragenya minim dan cepet luntur kalau kena keringet, tapi untuk yang SK ini tuh malah transfer proof sama waterproof banget. Karena pas kemarin aku coba wudhu, aku siram muka aku dan aku lap pakai tisu, dia tuh minim transfer banget. Pas aku tes pakai masker gitu, dia tuh juga minim banget transfernya ke bagian maskernya. Dan pas dipakai selama seharian untuk kondisi di indoor ya, dari aku pakai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau menurut aku sih awet-awet aja, cuman emang agak mudah sedikit demi sedikit gitu. Cuma menurut aku tuh hal yang sangat wajar, apalagi aku nggak pakai primer sama sekali dan cuma ngandelin cushionnya aja. Menurut aku sih untuk performanya udah oke banget. Dan setelah pemakaian sama seharian pun dia tuh nggak bikinnya berminyak yang parah banget, kayak yang berminyak yang glowy biasa aja gitu, masih normal-normal aja. Terus sebenarnya ini kesalahan aku tuh salah beli shade. Aku beli warna tuh keterangan banget, jadi kayak agak putih kayak ondel-ondel gitu ya, karena aku beli pas lagi promo di TikTok Shop dan pilihan warnanya cuma ada yang vanilla aja, jadi aku mikir ya udahlah ya gitu, karena lagi promo ya udah aku gas beli aja. Dan ternyata warna keputihan. Mungkin next setelah ini habis aku bakal beli yang sesuai dengan shade-nya aku biar hasil kayak lebih natural lagi. Selanjutnya untuk yang something, ini ada stiker Nanaminya. Untuk yang something ini secara shade ini masuk banget di ke wajah aku, dia kayak agak kuning gitu. Untuk finishnya juga bagus banget, dia tuh kayak yang flawless gitu, healthy glowy skin juga. Cuma untuk yang coverage something ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang SK. Coverage-nya tuh ada banget, medium to full coverage. Cuma menurut aku hasil dari something ini tuh nggak senatural yang SK. Kayak yang something ini masih kelihatan banget kalau misalnya kita pakai foundation gitu loh. Jadi untuk hasilnya sebenarnya kayak kurang natural gitu. Kalau SK kan tuh kayak karena dia cepat meresap, jadi kayak nggak kelihatan banget kalau misalnya lagi pakai foundation gitu loh. Karena dia agak tebal dan coverage lumayan tinggi, jadi kayak kurang natural aja kalau menurut aku. Padahal secara coverage-nya tuh oke banget dan secara shade juga cocok banget di aku. Cuma aku ngerasa ada beberapa kekurangan untuk something ini. Aku nggak tahu apakah cuma di kondisi kulit aku aja atau gimana. Menurut aku untuk yang something ini lumayan transfer. Karena pas kemarin aku coba pakai masker, dia tuh kayak banyak yang keangkat gitu ke maskernya. Dan pas aku coba tes yang di sini aku kasih setting powder, dan sini aku nggak pakai setting powdernya. Untuk yang bagian pakai setting powder tuh transfer juga, tapi minim sih. Sedangkan untuk yang nggak aku kasih setting powder tuh dia tuh bener-bener transfer yang banyak banget dan lumayan parah menurut aku. Jadi sayang banget itu nggak transfer proof. Tapi karena coveragenya lumayan tinggi, jadi untuk yang something ini bisa dipakai untuk segala kondisi gitu. Bisa dipakai untuk daily, bisa juga dipakai untuk misalkan yang makeup yang berat kayak seperti wisuda ataupun kondangan nih, oke banget. Kalau untuk pemakaian indoor dalam rumah sih masih oke-oke aja. Pemakaian selama seharian ya sama kayak SK tadi, wajar lah ya, selama 12 jam itu pasti akan memudar sedikit demi sedikit. Cuma pembedanya adalah untuk yang something ini tuh kayak sedikit lebih berminyak dibandingkan yang SK. Terus untuk ketahanan terhadap keringat hampir sama kayak SK. Jadi kalau misalkan udah kena keringat gitu ya udah dia bakal luntur gitu. Ya aku sih berusaha untuk memaklumi aja lah ya. Saran dari aku kalau misalkan teman-teman pengen pakai yang something dan pengen lebih awet, saran aku teman-teman pakai primer dulu dan setting powder biar hasil kayak jauh lebih awet. Soalnya kalau misalkan teman-teman cuma ngandelin cushionnya aja, kalau menurut aku tuh kayak masih kurang gitu untuk keawetannya. Nah jadi itu dia kesimpulan aku terhadap kedua cushion ini. Sebenarnya kalau misalkan tanya mana yang lebih bagus mana yang lebih buruk, menurut aku sih nggak ada yang mana lebih bagus mana yang lebih buruk ya. Kedua produk ini sih imbang-imbang aja, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau misalkan emang teman-teman kondisi kulit itu normal-normal aja, nggak ada jerawat atau bekas jerawat, dan untuk pemakaian daily yang jarang ada kegiatan di luar rumah dan lebih sering di ruangan, mungkin untuk teman-teman yang kerja di kantoran, aku sih lebih nyaranin yang pakai SK karena emang hasilnya natural itu dan bagus banget, cantik. Nah kalau untuk yang something ini sebenarnya sih bisa-bisa aja dipakai untuk daily, dipakai tipis-tipis aja biar hasil lebih natural. Yang something ini kayak menurut aku ya lebih bagus untuk misalkan kondangan, wisuda atau acara-acara party event gitu loh, karena coveragenya mantep banget. Jadi gitu tinggal disesuaikan aja teman-teman butuh yang gimana. Tapi sejauh ini di pemakaian aku sih suka-suka aja dengan keduanya. Nah itu dia untuk review kali ini. Maaf banget kalau misalkan banyak kurangnya, semoga teman-teman bisa kebantu dengan video aku ini ya. Jadi gitu aja, makasih udah nonton dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.